Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah dengan berucap Alhamdulillah dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk salah satu hambanya yang kelak memperoleh syafaat darinya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat dan Allah kasih kesempatan untuk menuntut ilmu. Agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang mengenal Allah melalui alam semesta. Anak bapak masih ingat kan apa-apa saja ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi? Yang di langit contohnya matahari, bulan, bintang. Kalau di bumi apa? Iya betul, manusia, hewan. Kalau di air ada nggak? Iya, ada ikan, ada cumi-cumi dan lain sebagainya. Baik, untuk melanjutkan materi kita yang lalu, kali ini kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak bapak tahu nggak apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik berjumlah 99. Adapun ayat Allah yang bercerita tentang Asmaul Husna terdapat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini adalah, yaitu pada suatu ketika ada seorang pemuda yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia menyebutkan salah satu asma Allah, yaitu Ar-Rahman. Kemudian oleh Abu Jahal diejek. Dengan turunnya ayat ini sebagai tamparan bagi Abu Jahal bahwasannya diperbolehkannya kita berdoa dengan menyebut asma-asma Allah. Adapun pesan dari ayat ini adalah menyeru kita agar senantiasa berdoa kepada Allah dalam segala hal dan kondisi. Kemudian jangan lupa dengan menyebutkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak bapak semua yang bapak banggakan, namun pada kesempatan kali ini bapak hanya ingin menjelaskan tentang 3 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Basir,
yang kedua adalah Al-Adlu, dan yang ketiga adalah Al-Azim. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak Bapak mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asmaul Husna dengan benar. Yang kedua, mampu menyebutkan makna Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim dengan benar. Kemudian menjelaskan pengertian Asmaul Husna dengan benar dan menunjukkan dalil nakli dari Asmaul Husna tersebut. Kemudian mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari Asmaul Husna. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Anak-anak Bapak semuanya, pada pembelajaran kali ini Bapak ingin kita belajar dengan sistem diskusi, yaitu Bapak ingin membagi kalian kepada beberapa kelompok. Berapa jumlah muridnya, nak? Berapa? 45. Apa? 42. Oh, 42. Jadi Bapak ingin membagi kalian kepada 7 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Baik. Untuk kelompoknya, absensi pertama sampai absensi ke-6 itu jadi kelompok 1. Dan untuk seterusnya bisa kalian ingat urutan absen kalian. Anak-anak Bapak semuanya, adapun materi yang anak Bapak tolong dicatat ya, nak. Untuk kelompok pertama itu mendapat materi tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 2, kalian masing-masing menghafal dalil akli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mampu menjelaskan makna Asmaul Husna dari Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Yang kelima, mampu menyebutkan dan memaparkan tentang dalil nakli dari Asmaul Husna. Berikutnya tentang perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Dan kelompok terakhir mendapat bagian tentang hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita berlanjut kepada diskusi, Bapak mau memaparkan sedikit materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Namun sebelum itu, anak Bapak tahu apa itu arti iman? Apa, nak? Percaya. Iya, benar, percaya. Namun lebih tepatnya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya juga tepat apa yang anak Bapak sebutkan. Kemudian menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki sifat-sifat yang dimilikinya. Ruang lingkup iman bukan hanya mengacu kepada lisan, melainkan juga dari hati dan perbuatan kita. Jadi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya terlihat dari ucapannya yang bagus. Walaupun ciri-ciri orang yang beriman itu dia mampu mengucapkan yang baik dan menghindari dari perkataan-perkataan kotor. Dan untuk lebih bagusnya lagi, orang yang beriman ini dapat terlihat dari aktivitasnya sehari-hari, dari kegiatannya, dari amal ibadahnya. Gitu ya, Naya. Baik anak-anak Bapak semua, Bapak ingin menjelaskan 3 Asmaul Husna yang mau kita pelajarin hari ini. Yang pertama adalah Al-Azim. Anak Bapak pernah dengar Al-Azim tidak? Iya, benar. Al-Azim artinya Maha Agung, yaitu Allah memiliki kekuasaan di langit maupun di bumi tanpa batas. Segala sesuatu tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ciptaannya yang begitu megah, yang begitu dahsyat,
seperti bintang-bintang, bulan-bulan, alam semesta ini, itu pun tidak sebanding dengan begitu agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sepantasnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mencari tandingan-tandingan Allah, mengagumi yang lain selain Allah, karena Allah lah yang paling agung. Boleh kita kagum kepada manusia, namun kekaguman kita kepada manusia jangan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kekaguman kita kepada manusia membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak bapak, itulah tadi Asmaul Husna Al-Azim. Lanjut Asmaul Husna berikutnya itu adalah Al-Adl. Pernah mendengar Al-Adl enggak nak? Pernah? Di mana dengarnya? Oh, di dalam Al-Quran, benar. Al-Adl itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Pencipta yang Maha Adil. Tidak ada yang melebihi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah membeda-bedakan seseorang itu kepada sukunya, kepada budayanya, kepada kepintarannya, tidak. Tetapi ada yang menjadi pembeda antara tiap orang, yaitu adalah ketakwaannya. Jadi kalau anak bapak adalah anak yang bertakwa, tentu di mata Allah derajat kalian lebih tinggi. Kemudian untuk meneladani nama-nama Allah harus berlaku adil kepada sesama. Jangan sampai karena kita benci kepada orang lain membuat kita berlaku tidak adil, nak. Bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah memberikan pahala dan dosa. Allah tidak menyia-nyiakan segala amal baik manusia, walaupun sebesar biji zarrah, semuanya akan Allah berikan balasan. Begitu pula keburukan, walaupun hanya sedikit, itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, menurut kalian adilkah Allah pada situasi seperti ini? Ada orang yang tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, namun ia diberikan Allah rezeki yang banyak berlimpah. Namun ada orang yang Allah berikan rezeki sedikit, walaupun dia setiap hari sepanjang waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kalian Allah adil atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ya, kamu apa jawabannya, nak? Tidak. Jadi jawabannya adalah Allah tetap adil walaupun dalam kondisi yang kalian lihat seperti itu. Ketahuilah bahwa mereka yang tidak beriman kepada Allah, namun Allah masih berikan kepada mereka kebaikan, Allah masih berikan rezeki yang banyak, bukan berarti karena sayangnya Allah, tapi karena Allah memang Maha Pemberi. Allah. Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, lahir maupun batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Jadi anak-anak bapak semuanya, apapun yang kita lakukan Allah Maha mengetahuinya. Oleh sebab itu berlakulah yang baik di muka bumi Allah ini, agar Allah akan berikan balasan yang terbaik. Jangan kalian merasa ketika kalian berbuat dosa Allah tidak melihat. Tidak anak-anak, ketahuilah Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Jadi itulah tadi penjelasan singkat dari Bapak mengenai 3 Asmaul Husna yang mau kita diskusikan hari ini. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah lahirnya potensi tauhid. Jadi orang yang beriman kepada Allah, tauhidnya itu semakin meningkat. Apa itu tauhid?
yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, meyakini Allah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Kemudian yang kedua adalah melahirkan sikap baik, sangka, tabah, dan tawakal. Yang ketiga adalah terhindar dari akhlak yang tercela dan kemusyrikan. Baik anak-anak Bapak semuanya, itulah penjelasan singkat dari Bapak mengenai pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Bapak mau kalian masing-masing per kelompok diskusikan tentang pembagian yang telah Bapak sampaikan tadi. Buat sebaik mungkin, kemudian kalian presentasikan ke depan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit kalian diskusikan. Dengan berakhirnya penampilan dari kelompok 7 tadi, berarti berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Baik, mohon maaf Bapak atas segala khilaf dan salah. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.